Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya hendak menjelaskan mengenai pendahuluan dari pertemuan pekan pertama Frida Statis. Ya. Jadi sebetulnya materi dari pekan ini adalah 3. Tekanan hidrostatis, prinsip Pascal, dan prinsip Archimedes. Jadi dengan judul-judul ini mudah-mudahan bisa ya membuat kalian semua ingat kembali tentang apa saja materi-materi yang akan dibahas. Sebelumnya kita akan masuk ke pendahuluan. Ya. Jadi di sini kita akan mencoba ya memastikan kemampuan kita dalam mengonversi satuan, lalu memahami perbedaan massa dan berat, dan memahami apa itu tekanan ya, dalam konsep fisika. Baik, ini sebagai contoh kita memperoleh misi untuk mengonversikan nilai besaran-besaran berikut sesuai dengan satuan yang diminta. Nah, ini dalam fisika, dalam perhitungan, ya, engineering, ini suatu hal yang umum terjadi. Kita diberikan suatu nilai dengan satuan tertentu, namun kita ingin mengetahui nilai tersebut dalam satuan yang lain. Sebagai contoh, kita ingin mengonversikan 1 kg dengan 1 kg menjadi gram. Ya, di sini kita tahu ya bahwa kilo artinya adalah 1 kilogram, kilo ya, itu artinya adalah 1 kali 10 pangkat 3. Ini menjadi 1000 gram. Ini mungkin masih mudah ya. Kita sekarang akan coba lanjut ke yang berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita hendak mengubah 1000 kilonewton ke Newton. Nah, 1000 kilonewton ke Newton mirip pengerjaannya. 1000 kilonewton itu adalah 1000 dipertahankan kilo itu adalah 10 pangkat 3. Menjadi 1 juta Newton. Baik, ini masih sederhana. Kita coba yang agak rumit barangkali. Ya, 2 mm ke meter ini bisa harusnya ya 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu untuk yang berikutnya, nah bagaimana dengan ketika milimeter ini sudah memiliki pangkat? Nah ini di sini saya coba ajarkan sesuatu. Kita perlu menggunakan persamaan yang setara, persamaan untuk konversi. Nah persamaan untuk konversi kita buatlah ya. Kita punya perbandingan yang kita inginkan, milimeter kuadrat dengan meter kuadrat. Di sini kita masukkan. Nah, kita bikin suatu persamaan. 1 mm kuadrat itu berapa meter kuadrat? Nah, di sini kan kita bisa mengetahui bahwa ini adalah 10 pangkat min 6. Atau dalam bentuk lain, kita bisa tanya 1 meter kuadrat itu berapa milimeter kuadrat? Berarti 10 pangkat 6. Nah, ini ya, kita akan menjadikan ya, ini menjadi suatu persamaan untuk konversi yang akan kita buat ya, menjadi ya, 1 sama dengan 10 pangkat min 6 meter kuadrat per 1 milimeter kuadrat. Nah ini suatu hal yang akan kita gunakan yang sangat penting bahwa 1 adalah 10 pangkat min 6 meter persegi per 1 milimeter persegi. Nah, atau kita gunakan yang ini. Ya, kita gunakan yang ini. Ini berarti menjadi 1 sama dengan 10 pangkat 6 mm persegi per 1 meter persegi. Nah, ini kita juga mungkin akan gunakan hal ini. Nah, berikutnya kita kembali ke pertanyaan kita. Pertanyaannya kita mau mengubah milimeter persegi ke meter persegi. Bagaimana caranya? Ya, maka kita gunakan ya persamaan konversi ini. Kita gunakan yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Sebetulnya sama saja. Nah, saran saya, gunakanlah yang mampu untuk menghilangkan satuan yang kita ingin hilangkan. Ya. Dalam hal ini,
Kita mau menghilangkan milimeter persegi. Ya. Milimeter persegi ini sekarang dalam kondisi menjadi pembilang di atas. Maka kita cari kondisi di mana milimeter persegi ini di bawah. Maka kita akan memilih yang ini. Kita akan gunakan dia seperti ini. 20 mm persegi sama dengan 20 mm persegi dikalikan 1. 20 mm persegi dikalikan, apa itu 1? 1 adalah ini. 10 pangkat min 6 meter persegi per 1 mm. Nah, ini akan kita temukan bahwa ini akan kita coret, ya. Maka hasilnya menjadi 20 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Ini contoh konversi ya, konversi yang step by step. Hal ini mudah-mudahan membuat kalian semua bisa menyelesaikan konversi satuan yang lebih kompleks. Berikutnya saya hapus dulu semuanya. Lalu kita coba ke yang agak sulit misalkan. Nah, ini mungkin umum ya terjadi dalam proses pemesinan. Bagaimana cara mengubah satuan RPM menjadi radian per second? Di sini ada satu hal yang perlu kita coba ya. Pertama, kita harus tahu berapa sih satu rotasi, ya. R itu kan satu rotasi. Dalam radian. Maka jawabannya kan kita mengetahui bahwa satu rotasi adalah 2pi radian. Maka kita akan menemukan 1 sama dengan 2pi radian per 1 rotasi. Berikutnya, kita mau mengubah meter ya, menjadi sekon. 1 menit itu berapa second? 1 menit itu adalah 60 second. Kita gunakan bahwa 1 adalah 1 itu adalah 60 second per 1 menit. Min, ya, 1 min atau ini kita lengkapi saja biar tidak keliru. Nah, setelah kita mengetahui persamaan konversi ini, ya, kita akan masukkan kembali dia ke persamaan yang kita ingin konversi. Nah, ini menjadi 300 rotation per menit. Ya, RPM rotasi per menit sama dengan ya 300 dikali kita gunakan satu ini yang kira-kira akan menghilangkan rot, berarti yang ini betul 2pi radian ya. Radian per 1 rot dikalikan dengan ini. Nah, gimana cara menghilangkan min? Berarti min harus cari ada yang di atas min. Maka kita gunakan yang ini tapi dibalik 1 min per 60 S. Di sini kita akan menemukan bahwa hasilnya adalah coret min, coret. Di sini rotasi, coret juga dengan rotasi. Di sini ada 300 dikali 2pi dibagi 60. Ya, hasilnya adalah 10 pi. Ya, 10 pi radian per second. Nah, ini contoh konversi ya, konversi yang jika teman-teman tidak memiliki tabel konversi satuan, ini skill yang harus dimiliki ya untuk menggambarkan satuan ini tuh seperti apa sih di satuan yang lain. Kita coba lanjut yang lainnya. Mungkin satuan yang ini ya, umum mungkin kita gunakan. 10 meter per detik itu berapa kilometer per jam? Nah, maka kita ubah dulu nih, kita pengen tahu 1 meter itu berapa kilometer. Maka jawabannya 10 pangkat min 3. Kita akan mengetahui bahwa 1 adalah 10 pangkat min 3 kilometer per 1 meter. Berikutnya, 1 detik
berapa jam? Nah, 1 detik berapa jam? Atau kita balik untuk memudahkan, 1 jam berapa detik? Kita akan tahu bahwa 1 jam itu 3.600 detik. Maka 1 adalah 3600 S per 1 jam. Berikutnya kita kembali ke besaran yang ingin kita ubah. Ini sebetulnya adalah 10 meter per detik dikalikan dengan S ini di bawah. Kita pengen S ini hilang menjadi hilang ya. Maka cari yang S-nya di atas atau kita masukkan yang maaf. Dulu ya. M-nya dulu. M-nya kita menghilangkan M di atas, kita cari ya persamaan konversi yang M-nya di bawah. Maka kita ambil yang ini. 10 pangkat min 3 km per 1 meter. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini kita mau ngilangin S nih. S berarti S ini di bawah, kita pengen S-nya di atas yang berikutnya. Nah, berarti 3600 S per 1 jam. Di sini kita akan mengetahui bahwa hasilnya nanti adalah di sini M hilang. Berikutnya S hilang. Nah, berikutnya ini 3.600 dikali 10 dikali 10 pangkat min 3. Ya. Ini menjadi 36 km per jam. Ya, lagi-lagi kemampuan ini membantu kita ketika kita tidak memiliki konversi tabel atau kita tidak punya akses ke internet untuk mengonversi besaran-besaran ini. Berikutnya mungkin itu dulu ya yang bisa dicontohkan. Beberapa besaran mungkin akan kita gunakan dalam materi-materi. Berikutnya, ini ada satu pertanyaan yang harusnya bisa kita jawab. Apa perbedaan massa dengan berat? Massa itu apa? Berat itu apa? Massa ini bahasa Inggrisnya mass. Yang berat itu bahasa Inggrisnya weight. Berat. Ada beberapa perbedaan mendasar ya, tergantung dengan bagaimana kita melihatnya. Yang pertama, perbedaannya kita harus tahu bahwa dia berbeda satuan. Untuk massa, satuannya itu kilogram, SI-nya, sedangkan berat itu Newton. Yang kedua, dari bahasan vektor atau skalar, ya dia beda antara vektor skalar, beda ada arah atau tidak. Massa skalar, dia suatu besaran yang tidak punya arah, sedangkan berat ada arahnya. Sebagai contoh, kita mungkin bisa menggambar suatu benda bermassa M, maka dia sebetulnya ketika dia menimpa suatu meja atau barang, maka kita menganggap bahwa di meja itu ada gaya yang merupakan hasilnya adalah M dikali G. Ya, seperti itu. Karena juga berat itu adalah suatu hal yang memiliki arah. Berikutnya, yang ketiga perbedaan massa dengan berat ya, adalah massa itu menunjukkan jumlah. Massa menunjukkan jumlah. Sehingga dia tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sedangkan berat itu menunjukkan dalam bahasa fisika inersia atau seberapa pengaruh dia, seberapa signifikankah dia dalam mempengaruhi orang lain. Nah, itu ya menunjukkan gimana bisa dibilang kekuatan atau pengaruh dan sebagainya.
Nah, berikutnya mungkin yang harus kita pahami ya, bahwa massa itu ya tidak tergantung gravitasi. Massa tidak tergantung gravitasi. Sedangkan berat tergantung gravitasi. Ya. Massa saya misalkan 70 kg. Saya di bulan, saya di Jupiter, saya di dekat-dekat mana planet Mars, misalkan saya di dekat planet Saturnus, saya di bintang mana, tetap massa saya 70 kg. Karena ia menunjukkan jumlah. Berapa sih sel-sel atau misalkan atom-atom yang ada pada diri saya, proton, neutronnya. Nah, sedangkan berat tergantung gravitasi. Ya, berat saya di bumi itu 70 kg dikali percepatan gravitasi. Sedangkan kalau di bulan tidak seperti itu dengan percepatan gravitasinya masing-masing. Di Jupiter tidak seperti itu juga, karena perbedaan nilai gravitasi di setiap tempat. Baik, berikutnya apa itu tekanan? Tekanan kurang lebih ya berdefinisi berapa gaya yang diterima suatu objek setiap luas area tertentu. Berapa gaya yang diterima suatu objek setiap luas area tertentu. Ya, jadi sebagai contoh, ini ada suatu meja. Lalu ditaruh di atasnya benda ya. Benda solid. Ya, benda solid. Maka ya, kita akan tahu tekanan yang diterima meja ini ya, di bagian bawah ini sesuai dengan berapa gaya yang diterima oleh meja untuk setiap permukaan meja yang menahannya. Sebagai contoh, misalkan berat dia 10 Newton. Ya. Sedangkan luas area yang menangkap dia itu misalkan 1 meter persegi. Maka tekanannya, pressure, ya, bahasa Inggrisnya pressure, 10 Newton per 1 meter persegi. Menjadi 10 Newton per meter persegi. Nah, lain halnya kalau misalkan ternyata ya di meja tersebut balok tersebut dipasang dengan kondisi yang lain. Ya. Dimiringkan. Ya, dimiringkan, disimpannya dalam kondisi miring. Sehingga permukaan yang menyentuh meja lebih besar. Padahal gayanya sama, 10 Newton beratnya, berat si balok ini. Tapi area yang menahan dia, misalkan sekarang areanya sama dengan 2 meter persegi. Maka tekanannya menjadi 10 Newton per 2 meter persegi, menjadi 5 Newton per meter persegi. Nah, tekanan yang diterima dalam kondisi yang berbeda ini, berbeda juga karena luas area yang menerima gaya tersebut berbeda pula. Nah, dalam pembahasan berikutnya kita harus memahami bahwa Newton per meter persegi itu memiliki nama lain yakni Pascal. Baik, seperti itu mungkin yang disampaikan pada
permulaan pertemuan sebagai pendahuluan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.